Pemerintah saat ini sudah gelontorin 200 triliun ke bank-bank besar, katanya. Supaya rakyat kecil gampang dapat modal usaha. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Rakyat kecil tetap kesulitan, sementara pengusaha besar bisa leluasa. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari dana 200 triliun ini? Pemerintah, lewat Kementerian Keuangan, memang resmi menaruh dana 200 triliun di bank-bank himbara, Mandiri, BRI, BNI, BTN, bahkan Bank Syariah Indonesia ikut kebagian jatah. Tujuannya jelas, bank diharapkan bisa menyalurkan kredit ke masyarakat terutama UMKM agar ekonomi bergerak. Secara teori, kebijakan ini harusnya jadi angin segar. Rakyat kecil bisa bangkit, usaha jalan, lapangan kerja tercipta. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Banyak rakyat kecil justru mengeluh. Mereka datang ke bank dengan semangat mau pinjam modal, tapi akhirnya ditolak. Alasannya macam-macam. Kurang jaminan, catatan keuangan dianggap berantakan, atau usaha dinilai berisiko tinggi. Padahal, kalau nggak ada yang berani ambil risiko, kapan rakyat kecil bisa maju? Ironis kan? Uang Rp 20 triliun ada, tapi sulit sekali mengalir ke bawah. Lucunya, kalau rakyat nggak kerja, dibilang beban negara. Tapi kalau mau usaha, cari modal ke bank malah disulitkan. Serba salah bro, akhirnya rakyat kecil putar otak dengan modal seadanya. Mereka bikin usaha kecil-kecilan, merintis, jatuh bangun tanpa bantuan modal dari pemerintah. Tapi setelah usahanya mulai berkembang, pemerintah datang bukan untuk kasih ucapan selamat, melainkan langsung nanya, "Mana pajaknya?" Ironis banget kan, saat miskin, rakyat nggak dianggap. Saat mulai kaya, justru dimintai setoran. Sekarang bandingkan dengan pengusaha besar. Kalau konglomerat butuh modal, bank malah berlamba-lamba kasih pinjaman. Perusahaan besar bisa punya utang triliunan ke bank dan tetap aman. Bank percaya, karena aset mereka banyak, tapi rakyat kecil, sepeda motor dijadikan jaminan pun kadang ditolak. Padahal usaha mereka nyata, ada di lapangan. Jadi kelihatan jelas program Rp 20 triliun ini lebih banyak menguntungkan pengusaha besar, bukan rakyat kecil yang katanya jadi prioritas. Akibatnya apa? Rakyat kecil makin sulit berkembang. Yang terjadi, mereka mencari alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau. Ada yang bergabung dengan koperasi, ada yang ikut program pemberdayaan masyarakat. Yang penting bisa tetap produktif dan membangun usaha secara bertahap. Tapi, ada cerita lucu nih. Kadang saya mikir, kalau rakyat kecil mau dapat pinjaman dari bank, caranya satu, jangan datang sebagai pedagang kaki lima. Datanglah sebagai konsultan bisnis. Pakai jas, bawa proposal tebal-tebal. Baru deh disambut ramah. Padahal isinya bisa saja mimpi semua. Tapi karena penampilannya meyakinkan, bank percaya. Sedangkan rakyat kecil yang beneran kerja keras malah ditolak. Jadi, dana 200 triliun ini memang ada, itu fakta. Tapi kenyataannya, rakyat kecil belum benar-benar merasakan manfaatnya. Yang kita butuhkan adalah sistem yang lebih inklusif, yang benar-benar memahami dan mendukung usaha kecil menengah. Karena sejatinya, kemajuan ekonomi itu bukan cuma soal angka di kertas, tapi soal seberapa banyak rakyat yang bisa bangkit dan mandiri. Nah, sekarang balik lagi ke kalian. Bagaimana menurut kalian cara terbaik agar dana stimulus ini bisa benar-benar sampai ke yang membutuhkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten informatif lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.